Hubungan Saudi dengan beberapa negara barat kembali tegang selama beberapa minggu belakangan. Akibat pengumuman dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tentang rencana pengurangan produksi menjadi 2 juta barel per hari. Saudi adalah pentolan dalam organisasi ini, makanya Pangeran MBS atau Muhammad bin Salman selaku Perdana Menteri baru jadi sasaran kemarahan banyak orang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden adalah salah satunya. Orang inilah yang akan kita bahas dalam polemik kali ini. Joe Biden sebenarnya bukan pribadi yang memulai dari titik nol. Saat terlahir sebagai Joseph Robinette Biden Jr. pada 20 November 1942, kedua orang tuanya, pasangan Jane Biden dan Joseph Robinette Biden Senior, terbilang cukup tajir untuk ukuran zaman itu. Namun, pada 1950, mereka bangkrut dan terpaksa harus menumpang di beberapa tempat. Mungkin itu sebabnya, di awal karir, Biden sempat menjadi pengacara publik setelah menamatkan pendidikan secara runut di 3 tempat. Mulai dari Akademi Arkhmer pada 1961, lalu Universitas Delaware pada 1965, kemudian menikah setahun berikutnya dengan Neilia Hunter, perempuan yang dia temui saat kuliah di Universitas Syracuse dan lulus pada 1968. Dari pernikahan inilah, Biden mendapatkan 3 orang anak. Pertama, Joseph Beau Biden III yang lahir pada 1969 dan meninggal pada 2015 lalu. Lalu ada si bungsu Naomi Christina atau Amy Biden yang lahir 1971 dan meninggal dalam kecelakaan mobil bersama sang ibu pada 1972. Serta masih ada kakak Naomi, Robert Hunter Biden yang lahir 1970 dan merupakan satu-satunya anak dari pernikahan pertama yang masih hidup sampai sekarang. Kepergian istri dan sang putri mungkin jadi luka paling menyakitkan dalam hidup Biden. Karena saat kecelakaan terjadi, dia baru beberapa bulan terpilih sebagai anggota Senat termuda Delaware lewat pemilu 1972. Namun itu bukan sesuatu yang membuat Biden benar-benar hancur, sebab hanya butuh waktu 5 tahun. Pada 1977, dia menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang guru bernama Jill Tracy Jacob, yang dia kenal 2 tahun sebelumnya dalam sebuah kencan buta. Dari sinilah putri sekaligus anak satu-satunya dari pernikahan kedua lahir. Dia adalah Ashley Biden. Beberapa tragedi barusan mungkin bisa membuat kita bersimpati dengan sosok satu ini. Ada kisah sedih soal kematian keluarga, lalu perjuangan dari seorang anak dengan orang tua yang bangkrut menjadi anggota Senat Amerika Serikat selama rentang 1973 hingga 2009, sampai akhirnya terpilih jadi wakil presiden untuk Barack Obama, mewakili Partai Demokrat pada periode 2009 hingga 2017. Dan sekarang, seperti kita tahu, dia telah terpilih sebagai orang nomor 1 dengan wakilnya Kamala Harris di negara paling berkuasa, mengalahkan petahana Donald Trump perwakilan Partai Republik lewat pemilu yang berlangsung 2020 lalu. Namun itu bukan alasan untuk mengabaikan berbagai kontroversi yang ada di sekitar sosok satu ini. Pada pertengahan September 1987, saat ingin mencalonkan diri sebagai presiden, salah satu skandal Biden terungkap. Dia rupanya pernah menjiplak makalah orang saat menjadi mahasiswa hukum tahun pertama pada 1965 dan hal ini sudah diakui olehnya. Namun di waktu yang sama, hal tersebut juga jadi masalah karena sebelum skandalnya ketahuan, Biden sudah lebih dulu dituduh menjiplak isi pidato dari pimpinan Partai Buruh Inggris Neil Kinnock dalam sebuah acara kampanye untuk pencalonannya sebagai presiden di tahun tersebut. Lalu bukan hanya masalah plagiasi, selama bekerja sebagai senat, Joe Biden diketahui kerap menunjukkan sikap dengan tendensi rasial. Pada 1970-an misalnya, dia adalah orang yang paling keras menentang kebijakan integrasi bus antara kulit putih dan kulit berwarna lain. Padahal tujuan dari kebijakan ini sudah sangat jelas untuk menghapus masalah prasangka rasial yang jadi isu besar pada era itu. Kemudian di luar hal ini, sudah jadi rahasia umum kalau Biden adalah pendukung kuat untuk berbagai keputusan invasi Amerika di Timur Tengah selama medio 2000-an. Pada 2001 misalnya, dia sangat getol menyuarakan pentingnya pendudukan negara mereka di Afghanistan. Lalu pada 2002, Biden bahkan jadi salah satu yang menyetujui penggunaan kekuatan militer melawan Irak karena menganggap negara tersebut dan pemimpinnya Saddam Hussein sebagai ancaman besar untuk Amerika Serikat.
Tentu belakangan ada perubahan sikap sebelum terpilih jadi wakil untuk Presiden Obama pada 2009. Biden malah berbalik jadi penentang dalam Senat terhadap kebijakan penambahan pasukan militer di Irak dalam rentang 2006 hingga 2007. Namun itu jelas tidak cukup untuk mengubah opini publik yang terlanjur menganggap Biden sebagai sosok pemimpin yang membenci negara-negara Timur Tengah. Ini bukan dugaan yang akan dilupakan begitu saja, terutama dengan sikap Amerika selama masa kepemimpinan Biden yang terang-terangan menunjukkan kemesraan bersama Israel. Apalagi ditambah memanasnya hubungan dengan Saudi baru-baru ini. Kontroversi Biden tentu tidak berhenti dalam perkara politik. Pada 2020 lalu, menjelang pemilihan, media VOX sempat merilis laporan tentang perempuan bernama Tara Reade. Dia adalah mantan staf Biden yang mengaku pernah dilecehkan pada medio 1993 saat sang presiden masih menjabat sebagai senator. Tuduhan ini jelas disangkal oleh yang bersangkutan. Kesaksian Tara juga diragukan oleh banyak pihak. Namun beruntung dalam siniar milik komedian Katie Halper, Tara diberi ruang untuk bicara lebih banyak dan ini memicu gelombang respon yang tidak disangka. Beberapa perempuan akhirnya ikut memberi pengakuan tentang pengalaman dilecehkan oleh Biden. Dan itu membuat beberapa media arus utama mulai menaruh perhatian yang lebih serius. Sayangnya meski sempat jadi sorotan, kasus ini berakhir anti klimaks. Biden seperti kita tahu, tetap terpilih jadi presiden sementara masalah Tara kembali dilupakan oleh publik. Padahal, menurut laporan VOX, kelakuan Biden yang sering terlalu dekat dengan perempuan saat berfoto, sebenarnya sudah jadi obrolan bertahun-tahun dan tidak jarang diperlakukan sebagai guyonan. Bahkan setahun sebelum kesaksian Tara meledak, Lucy Flores, mantan kandidat gubernur Nevada, sudah pernah menulis pengakuan dalam esainya yang terbit di Dekat pada Maret 2019, bahwa Biden sempat mencium punggungnya di sebuah acara kampanye pada tahun 2014. Seluruh skandal barusan tentu sudah tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Biden. Itu sudah menjadi sisi gelap yang saat ini akan dihindari oleh publik sebagai topik obrolan, mengingat posisi yang bersangkutan sebagai Presiden Amerika. Seluruh kontroversi ini akan melekat di nama Biden seumur hidupnya, seperti anak sendiri, yang kelahirannya mungkin bisa disesali tapi tidak dapat dihapuskan sama sekali. Nah, ini dia komedinya. Hunter satu-satunya anak kandung Biden yang masih hidup dari pernikahan pertama juga tidak bisa lepas dari yang namanya kontroversi. Hal ini pernah dibicarakan oleh CNN dalam satu laporan khusus. Anak sang presiden tersebut bukan hanya punya masalah dakwaan atas kejahatan pajak, dia juga punya masalah adiksi yang membuatnya harus keluar masuk tempat rehabilitasi, serta masalah perselingkuhan yang berkali-kali jadi sorotan.